Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita ada di suasana pantai, suasana baru ya. Oke, pada jurnal kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang whole of government. Oke, lihat ini ya slide yang saya bagikan. Oke, sudah terlihat ya. Apa sih whole government itu? Jadi sebenarnya kita merujuk saja pada fungsi seorang ASN ya. ASN itu merupakan pelaksana kebijakan publik. Dia merupakan perekat dan pemersatu bangsa, serta dia itu melakukan pelayanan publik. Dari situ, dari pelayanan publik tadi, coba kita tarik. Ternyata selama ini banyak sekali kendala-kendala yang terjadi dalam masyarakat, banyak sekali komplain-komplain dari masyarakat tentang pelayanan publik, entah itu karena tempatnya yang terpisah atau karena waktunya yang lama. Semua itu perlu ada evaluasi, maka muncullah sebuah whole of government. Oke, kita mungkin sebenarnya sudah sering mengetahui atau sering menjalankan whole of government, cuma kita belum tahu biasanya. Ada keywordnya ada di sini. Yang pertama, biasanya ada koordinasi. Koordinasi ini antar orang atau antar institusi atau bahkan dalam antar negara gitu ya. Terus juga ada kolaborasi, biasanya kerja bareng ya di dalam situ. Terus kemudian pengerjaannya terpusat. Nah, itu jelas biasanya kita mengadakan sesuatu biasanya terpusat. Pengetahuanku ini jelas kita menggabungkan beberapa macam instansi atau beberapa macam unit dalam satu tempat pasti wajib memiliki satu goal yang jelas. Kemudian di dalamnya pasti ada teamwork, gak mungkin mereka bekerja sendiri. Itu Bapak Ibu, jadi itu keyword-keyword mungkin cuma 5 ya, tapi banyak sebenarnya keyword-keyword tentang whole of government. Bapak Ibu harus tahu ya. Oke. Terus kemudian ini gampangannya seperti ini. Jadi ada beberapa macam sektoral, misalkan ada sektoral A, sektoral B, sektoral C, misalkan ya. Mereka ini misalkan kita sering tahu misalkan ada dukcapil, ada bank, terus ada puskesmas misalkan ya. Biasanya kan kalau kita pengurusan misalkan SIM lah ya, biasanya kan ada macam-macam tuh. Itu aja ada beberapa macam unit misalkan yang harus kita masuki misalkan itu kan membutuhkan waktu yang lama. Padahal ketika beberapa macam unit tadi itu memiliki tujuan yang sama, memberikan SIM misalkan gitu ya. Maka dengan tujuan yang sama kita bisa menggabungkan tiga macam sektoral tadi menjadi word of government. Itu seperti itu, gampang sekali sebenarnya visualisasinya. Menggabungkan beberapa macam aspek menjadi satu karena tujuan yang sama. Oke, kenapa WOG? Sebenarnya ada 3 faktor ya, Bapak Ibu. Yang pertama faktor eksternal, artinya biasanya kan pelayanan publik sering kali mendapat komplain dari masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya ingin mendapatkan pelayanan yang prima, makanya muncullah WOG. Yang kedua, dari faktor internal, misalkan saya bahas internal dulu ya. Biasanya itu antar sektor, antar unit itu masih sifatnya apa ya, ada ego lah di situ, tidak mau kalah satu dengan yang lain, ada kompetisi di dalamnya. Padahal bukan kompetisi yang kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan adalah kolaborasi membentuk atau menghasilkan sebuah pelayanan yang prima. Dalam hal ini tidak lama, efektif, efisien, gitu ya. Yang ketiga ada faktor keberagaman. Misalnya kita agak sulit untuk digabungkan ketika ada adat, ada budaya atau nilai sosial yang berbeda-beda. Tapi perlu kita ketahui sebenarnya tujuan akhir dari semua keberagaman itu cuma satu, untuk mempercepat proses dan lain-lain. Ya, dari situ eh, kita perlu yang namanya penggabungan visi dan misi, penggabungan tujuan yang sama menjadi sebuah world of government. Ya. Terus kemudian dalam pelayanan publik apa saja sih yang biasanya bisa dilakukan? Banyak, Bapak Ibu. Misalkan di area jasa, misalkan ya jasa pelayanan dan lain-lain itu bisa. Terus kemudian area administratif, misalnya sering kita lihat di kantor-kantor gitu biasanya. Nah itu bisa dilakukan WOG.
Terus dalam pembelian barang misalkan ada penjualan barang misalkan ya, itu juga kita gabungkan beberapa macam aspek menjadi satu kesatuan, satu atap lah ya biasanya ya, menjadi satu atap agar lebih efisien. Dan terakhir adalah regulatif, biasanya ini anggota apa namanya, pengambil-pengambil kebijakan ya, pengambil kebijakan ini biasanya kan lama karena antar satu dengan yang lain tidak ada informasi, tidak ada koordinasi. Makanya dengan adanya WUG, dengan adanya koordinasi yang baik, maka bisa mempercepat proses untuk melayani publik. Seperti itu, Ibu. Terus kemudian pola pelayanannya sekarang ada 5 sebenarnya, ada 5 pola dalam pelayanan. Yang sering kita tahu biasanya, yang pertama itu pelayanan satu atap. Dalam satu atap, yang namanya atap berarti ada satu yang menaungi ya, ada naungan besar di situ, yang melayani satu kegiatan, satu tujuan yang bisa dilakukan oleh beberapa unit. Misalnya kalau misalkan itu pelayanan SIM terpadu, gitu-gitu, itu namanya pelayanan satu atap. Atau pembayaran pajak, mulai dari kita ngurus ke bank, biasanya kan satu ruangan tuh ya, satu atap seperti itu. Atau yang kedua ada pelayan satu pintu. Terus yang ketiga ada pelayanan terpusat. Terus yang keempat ada pelayan teknis dan fungsional, dan yang terakhir pelayanan elektronik. Ini sering keluar yang terakhir, pelayanan elektronik biasanya itu ada tulisan KTP, apa gitu ya. Itu berarti elektronik. Semuanya berbasis pada internet biasanya Bapak Ibu, tanpa harus ketemu langsung. Itu lebih tepat sekarang. Semuanya bisa memangkas proses Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, sebenarnya paling mudah World of Government itu paling dekat itu dengan inovasi. WOG itu muncul karena adanya inovasi, muncul karena membutuhkan sebuah keterbaruan. Jadi tanpa ada keterbaruan, kita percuma ngomong World of Government. Pasti ada inovasi, pasti ada sebuah penemuan baru yang sangat bermanfaat, yang bisa memangkas proses, yang bisa memangkas biaya dan lain-lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya share. Saya Dian.